perkenalkan, saya Desi Yuni Heriska dan di samping saya Arlon SAG, dan di samping saya Yuzi Rizal SPD. Pada kali ini kami akan mendemonstrasikan pemahaman kami tentang modul tip 2.3 yang berbicara tentang coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Desi. Apa kabar Pak Yuzi? Sehat? Alhamdulillah, saya Bu Desi sendiri gimana? Sehat. Oh, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Pak Yuzi. Baik Pak Yuzi, Ya, kita akan melaksanakan coaching hari ini atau Oke. pra observasi. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yuzi. Bu Oke, Desi. Bu, Pak Yuzi. Oke, lanjut. Baik, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Oke, Bu Desi. Baik Pak Yuzi, nanti antara coach dan coachee akan saya amati tentang rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum, dan bagaimana Bapak caranya memberi pertanyaan kepada coachee-nya, dan bagaimana coachee tersebut bisa merespon dari pertanyaan Bapak. Bapak bisa paham? Bisa, Bu Desi. Oke, sebelum kita melaksanakannya. Baik Pak, yang pertama mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, Bu Desi. Pertanyaan pertama yaitu apakah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Desi, selanjutnya pada proses coaching ini saya berharap ada 3 kompetensi yang perlu saya tingkatkan, Bu Desi, ya. Pertama, tentu saya sebagai coach tentu ingin, Bu Desi, ya, bagaimana kompetensi kehadiran penuh terhadap coach ini bisa saya tumbuh kembangkan. Yang kedua, saya ingin di sini memupuk rasa mendengar secara penuh, Bu Desi. Artinya saya ingin di sini terasa hadir untuk mendengar si coach. Terakhir, Bu Desi, tentu saya ingin menumbuh kembangkan kemampuan atau kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, baik Pak, itu yang kompetensi pertama ya Pak ya. Lalu saya ingin bertanya lagi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi pada hari ini? Kalau secara spesifik, Bu Desi, dari 3 kompetensi tadi, tentu saya ingin yang nomor 3 yang perlu saya kembangkan. Yang nomor 3 yaitu kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Karena berdasarkan latihan coaching saya sebelumnya, saya punya kelemahan pada kompetensi nomor 3 tadi. Iya. Karena pertanyaan yang berobat itu penting juga untuk kita tingkatkan lebih baik lagi, Bu Desi. Baik Pak, indikator yang ingin Bapak capai pada kegiatan coaching kita pada kali ini apa Pak? Oke, tentu Bu Desi, karena tadi secara spesifik saya ingin meningkatkan kompetensi yang nomor 3, yaitu kompetensi bagaimana caranya kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator atas keberhasilan coach ini adalah saya ingin nantinya lahir ke pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ide-ide dari coachee yang akan saya coaching nanti, Bu Desi. Oke, baik Pak, tadi saya sudah dengarkan apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coach dan coachee Bapak ini. Nah, untuk selanjutnya tentu saya akan mengamati bagaimana percakapan Bapak selaku coach dengan coachee-nya untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin pra-supervisi kita bisa kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan percakapan Bapak bersama coachee-nya ya Pak ya. Oke, Bu Desi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali, Bu Desi. Assalamualaikum Pak Lon. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Lon, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yuzi gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Lon. Oke, baik Pak Lon, beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu Pak Lon mengajak ketemuan di sini Pak Lon, Ya. melalui WA. Jadi saya sedikit terkejut juga ini. Ada hal apa ini Pak Lon mengajak ketemuan seperti ini Pak Lon? Oh iya Pak Yuzi, saya ada masalah nih. Oke, oke. Jadi mungkin dengan bertemu dengan Pak Yuzi mungkin masalah ini mungkin adalah jalan keluar sedikit. Masalahnya saya menemukan di kelas anak-anak saya ini ketika belajar itu mereka kurang semangat, tidak semangat, kemudian kurang termotivasi mereka. Nah itu apanya?
Oke, jadi Pak Lon, jadi pertemuan ini Pak Lon mengajak pertemuan untuk melakukan proses coaching Pak Lon ya, Ya, dengan masalah yang Pak Lon alami, yaitu Pak Lon merasakan bahwa murid-murid Pak Lon merasa kurang semangat dan ya, kurang termotivasi Pak Lon ya, ya, ya. terhadap apa yang Pak Lon sampaikan. Oke, baik Pak Lon. Sebelum coaching ini kita lanjutkan nih Pak Lon ya, kira-kira apa nih tujuan yang akan Pak Lon capai dengan proses coaching ini Pak Lon? Oh, dengan coaching ini tujuannya kita ingin mendapatkan apalah, ada perubahan lah, Oke, oke. perubahan terhadap mungkin pola, model dan desain pembelajaran yang menarik itu bagi anak seperti apa, sehingga bisa kita rancang sedemikian rupa supaya bisa memberi efek positif kepada peserta didik kita. Oke, baik Pak Lon. Jadi dari penyampaian tadi, berarti Pak Lon menginginkan perubahan Pak Lon ya, Ya. terhadap apa yang Pak Lon ajarkan di lokal Pak Lon ya. Ya. Kira-kira Pak Lon, kalau kita lebih dalam lagi Pak Lon, perubahan apa yang Pak Lon maksud dengan apa yang Pak Lon sampaikan di kelas? Kita ingin anak-anak kita ini, siswa-siswa kita ini, pembelajaran mereka itu dia bisa kreatif, interaktif, kemudian dengan media-media pembelajaran yang kita buat dan kita berikan kepada mereka, sehingga pembelajaran itu nanti tidak monoton dan tidak hanya memakai sistem ceramah saja. Oke Pak Lon. Kita tahu nih Pak Lon ya, Pak Lon udah hampir puluhan tahun mengajar Pak Lon jadi guru. Alhamdulillah. Tentu Pak Lon banyak pengalaman Pak Lon ya. Apakah Pak Lon pernah mengalami dengan kondisi murid yang seperti Pak Lon sampaikan tadi, dengan merasakan Pak Lon bahwa siswa kurang semangat dan seperti yang Pak Lon sampaikan tadi? Ya, karena mengajar ini udah agak lama juga, jadi mungkin banyak hal-hal yang berkaitan dengan siswa, dengan pembelajaran itu yang kita alami, termasuk juga yang tadi dia tidak semangat dan segala macamnya. Dan inilah yang mau kita benahi, kita rancang media pembelajaran sesuai dengan era kekinian. Oke Pak Lon. Berarti Pak Lon pernah merasakan itu Pak Lon ya. Sekarang Pak Lon dengan kondisi murid yang seperti hari ini yang Pak Lon sampaikan, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Pak Lon lakukan? Perubahan apa yang akan Pak Lon lakukan? Ya, kita ingin melakukan perubahan. Pertama mungkin mindset berpikir dulu kita rubah. Oke Pak Lon. Mungkin pola pembelajaran kita yang kemarin itu monoton, tidak menarik. Mindset seperti itu kita rubah dengan pembelajaran yang lebih menuntun, dengan kita siapkan model dan media pembelajaran yang menarik. Itu. Oke, baik Pak Lon, karena tadi Pak Lon bicara tentang metode pengajaran yang Pak Lon berikan kepada murid-murid Pak Lon ya. Kalau kita ibaratkan seperti skala Pak Lon ya, dari 1 sampai 10 Pak Lon. Karena tadi topik kita adalah metode pembelajaran. Jadi kalau menurut pengalaman Pak Lon yang rasakan hari ini, menurut Pak Lon metode yang Pak Lon berikan ke murid, skalanya berapa yang Pak Lon rasakan hari ini? Kita kira hari ini mungkin kita masih berada dalam skala 6. Nah, tentu dengan adanya coaching ini kita ingin merubah skala itu ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Oke, bagus Pak Lon. Jadi karena belum ada keinginan ya untuk meningkatkan dari 6 itu. Jadi apa nih rencana Pak Lon agar keinginan Pak Lon ini bisa kita wujudkan? Rencana saya adalah kita ingin melakukan perubahan-perubahan dalam hal desain pembelajaran, metode pembelajaran, hal yang dapat kita lakukan dalam waktu cepat dan dekat itu mungkin melalui metode mentoring. Kalau untuk jangka yang agak lebih lama lagi mungkin melalui workshop, melalui kolaborasi dulu dan koordinasi dulu dengan unsur pimpinan sekolah. Jadi Pak Lon tadi sudah menyampaikan tentang rencana ke depan Pak Lon ya. Jadi kira-kira dari rencana jangka pendek maupun jangka panjang tadi Pak Lon, karena tadi saya dengar nih mentoring dan workshop Pak Lon ya. Jadi kira-kira ini adakah pihak lain yang bisa membantu Pak Lon dalam mewujudkan rencana Pak Lon ini? Pertama, pihak lain yang bisa membantu saya barangkali mungkin teman sejawat. Mungkin kalau di sekolah ini ada beberapa teman sejawat yang memiliki ahli dalam bidang IT
seperti Pak Rudi itu barangkali bisa kita jadikan sebagai mentor kita untuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Jadi dari rencana tadi Pak Lon ya, tentu kita ada tindak lanjutnya Pak Lon. Jadi kira-kira nih kapan nih kita eksekusi nih Pak Lon rencananya ini, kegiatan rencana yang 2 Pak Lon ada tadi? Rencananya kegiatan ini mungkin setelah pertemuan kita hari ini mungkin akan segera kita tindak lanjuti dan mungkin kita akan bertemu lagi dengan Pak Yusuf. Jadi bagus Pak Lon. Jadi kedepannya pertemuan selanjutnya tentu progresnya dari Pak Lon kita tunggu nih untuk kedepannya. Jadi ada kemajuan dari Pak Lon sendiri. Oke baik, mungkin itu saja Pak Lon ya. Mudah-mudahan nih coaching ini bisa mencerahkan untuk Pak Lon dan untuk saya sebagai coach Pak Lon ya. Oke, terima kasih Pak Lon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana sudah melaksanakan coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah Bu Desi. Bagaimana proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak? Menurut yang saya ketahui Bu Desi ya, dari proses tadi saya merasakan lancar dengan coaching ini, walaupun nanti tentu ada yang perlu kita perbaiki nanti. Baik Pak Yuzi, mungkin ngobrol-ngobrol kita kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Setelah Bapak melaksanakan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nantinya yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Apakah Bapak setuju dengan hal tersebut? Setuju Bu Desi. Lanjut, Bu Desi. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Bapak lakukan sebagai coach bersama coach Bapak selama proses tadi? Oke baik Bu Desi, sebagai coach mungkin kita sama-sama tahu Bu Desi, 3 kemampuan yang dimiliki coach. Pertama tentu kita hadir penuh untuk coach. Yang kedua tentu kita dengarkan secara fokus si coach ini. Yang ketiga tentu pertanyaan berbobot. Menurut saya Bu Desi ya, dari coaching tadi saya sudah melakukan hal itu, tapi tentu saya ingin meningkatkan lebih serius lagi, terus dalam hal yang ketiga tadi Bu Desi. Terus yang kedua nih Bu Desi ya, masalah alur cerita Bu Desi ya, dari 4 itu Bu Desi ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tindak lanjut atau tanggung jawab. Menurut saya Bu Desi ya, saya sudah melakukan hal itu, tapi yang perlu saya kembangkan di sini adalah bagaimana cara kita untuk menggali lebih lanjut tentang rencana dan tanggung jawab dari coach yang kita coaching tadi. Oke, baik Pak Yuzi, tadi sudah saya mengamati bagaimana Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan coachnya. Saya mengamatinya dan ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, sesuai dengan apa yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa Bapak sudah melakukan fokus ya, Bapak sudah fokus terhadap coach Bapak, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sudah memiliki kesadaran penuh terhadap kegiatan coach dan coaching ini. Tapi mungkin ada beberapa yang belum masuk ke dalam kategorinya di sini. Mungkin masih ada sedikit kekurangan-kekurangan seperti pertanyaannya untuk lebih ditingkatkan kepada pertanyaan yang lebih berbobot. Saya rasa seperti itu sudah lebih bagus terhadap coachingnya dan memberikan sebuah kesimpulan yang sangat bermakna. Lalu Pak, untuk berikutnya apa yang ingin kedepannya yang ingin Bapak tingkatkan terhadap atau Bapak kembangkan terhadap proses ini? Baik Bu Desi, tentu dari coaching yang sudah kami jalankan tadi dengan Pak Arlon sebagai coach, saya ingin di sini bahwa Bu Desi meningkatkan pertama bagaimana saya bisa mendengarkan secara rasa si coach ini. Artinya kadang sering hilang fokus Bu Desi tentang si coach. Yang kedua, seperti tujuan tadi di awal, bahwa saya ingin Assalamualaikum Pak Lon. Waalaikumsalam Pak Yuzi. Gimana kabar Pak Lon, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, mantap Pak Lon. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat Pak Lon ya. Baik Pak Lon, sebelum proses coaching yang akan Pak Lon jalankan dengan Bu Desi sebagai coach Pak Lon ya, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Pak Lon. Pertama tentang rubrik penilaian coaching ini Pak Lon. Jadi masalah rubrik penilaian, kita akan menilai nanti, kita akan mengamati bagaimana proses coaching ini apakah sudah berjalan sesuai alur cerita Pak Lon. Selain alur cerita itu, kita juga akan mengamati bagaimana kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peran sebagai coach Pak Lon ya. Selanjutnya Pak Lon, mengenai kompetensi inti coaching Pak Lon, kompetensi apa yang ingin Pak Lon kembangkan dalam proses coaching yang akan kita jalankan setelah ini Pak Lon? Yang ingin kita kembangkan kepada coach kita itu, kita ingin kompetensi intinya adalah ingin melakukan perubahan
terhadap model dan desain pembelajaran. Jadi kita mengharapkan coach kita itu nanti bisa memahami itu dengan apa yang dilakukan oleh coach dari coach kepada coach. Baik, Polon, dari kompetensi yang ingin Polon kembangkan lebih lanjut lagi, secara spesifik kompetensi mana yang ingin kita observasi lebih lanjut, Polon? Lebih spesifiknya. Kompetisi itu kan ada fullness, kemudian ada pertanyaan berbobot, kemudian ada tadi pertanyaan berbobot, ada fullness, rasa kehadiran penuh. Barangkali yang ingin kita kembangkan lebih lanjut itu adalah karena mungkin itu ada kekurangan kita mungkin berkaitan dengan pertanyaan berbobot itu mungkin kompetensi. Oke, selanjutnya nih Polon ya. Menurut Polon, karena tadi Polon spesifik untuk menilai lebih lanjut masalah kemampuan pertanyaan yang berubah tadi Polon ya. Jadi menurut Polon indikator ketercapaian seperti apa yang Polon harapkan dari pertanyaan berubah tadi? Kita ingin melahirkan nanti dari coach itu lahir pertanyaan-pertanyaan berbobot dan pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna sehingga memberi implikasi positif kepada peserta didik maupun coach kita. Oke, baik. Baik, Polon, selanjutnya Polon ya, kita lihat dari proses coaching yang akan kita jalankan setelah ini Polon. Semoga coaching Polon dengan kondisi sebagai coachingnya berjalan lancar dan sesuai dengan seperti apa yang Polon harapkan tadi Polon ya. Oke Polon, semoga berjalan lancar Polon. Mudah-mudahan. Supervisi ini. Mohon doa restunya Pak Isi. Amin. Terima kasih Polon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak. Beberapa hari yang lalu ada panggilan tak terjawab. Bu Desi menghubungi saya, namun karena ada sesuatu hal saya belum sempat menjawab. Mungkin ada yang bisa dibantu Bu Desi? Iya Pak, kemarin saya nelpon Bapak tapi tak diangkat ya, tak apa-apa. Sekarang Bapak punya waktu? Alhamdulillah kita punya waktu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Iya Pak, ini ada beberapa hal yang saya ingin kita berdiskusi bersama sepertinya nih Pak. Ada problem sepertinya saya dalam menghadapi siswa-siswa saya ini. Apa itu kira-kira problemnya yang mungkin bisa kita diskusikan dan kita bagi hari ini? Iya Pak, begini Pak. Saya itu kan setiap hari Senin ini itu mengajar di kelas 3 IPS. Nah, mata pelajaran saya kan akuntansi. Saya jadi kurang semangat atau bagaimana ya Pak namanya melihat situasinya yang mana anak-anak itu pas jam-jam terakhir itu selalu tidur. Selalu tidur dan tidak memperhatikan saya di dalam proses PBM-nya Pak. Jadi kira-kira dari persoalan-persoalan yang Ibu hadapi itu, kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita kira-kira yang ingin Bapak dapatkan hari ini? Iya, tujuan saya berbicara seperti ini, tentunya saya menginginkan nantinya setelah kita berbicara, ngobrol seperti ini, ada hendaknya perubahan terhadap cara siswa-siswa saya di dalam melaksanakan proses PBM itu Pak. Ya, bagus sekali. Jadi kira-kira perubahan seperti apa yang ingin coba Ibu lakukan? Perubahannya kira-kira yang saya ingin lakukan yaitu kira-kira saya menginginkan anak-anak ini bisa fokus terhadap materi yang saya ajarkan Pak. Ya. Kira-kira rencana spesifik yang ingin Ibu lakukan ini apa kira-kira? Rencana spesifiknya tentunya saya ingin merubah cara anak-anak ini dalam proses PBM. Saya menginginkan nantinya di dalam pembelajaran itu diberi sentuhan-sentuhan lain seperti memasukkan media pembelajaran, memasukkan kehadiran utuh atau main fitness ke dalam proses PBM-nya. Itu yang saya inginkan Pak. Seperti itu ini rencana yang ingin Ibu lakukan ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu? Ya di sekolah ini
kita punya 2 guru yang sama, guru ekonomi, itu Bu Roza. Saya rasa Bu Roza ini bisa membantu saya dalam mendukung dari apa yang sudah saya rencanakan. Kira-kira mungkin ada yang lain mungkin yang bisa mungkin rencana inginkan ini mungkin ada yang jangka pendek atau mungkin ada yang jangka panjang. Iya, untuk jangka pendeknya itu tadi Pak. Saya menginginkan siswa ini hadir utuh dan bagaimana dia bisa berkonsultasi, menjadi nilainya menjadi lebih meningkat. Dan untuk jangka panjangnya tentunya dia bisa lulus 100% di sekolah ini. Berarti kita kepengen dia lulus. Kalau kita pakai skala, ya, skala dari apa yang Ibu alami ini, kira-kira dari skala 10, kira-kira sekarang saat ini sedang berada di skala mana? Iya, saya rasa skalanya sekarang ini baru sampai skala 6 Pak. Nah, saya menginginkan sampai skalanya skala 9 lah kira-kira Pak, untuk bisa utuh. Kira-kira untuk mencapai skala dari skala 6 menuju skala 10 itu, kira-kira rencana apa yang lebih spesifik yang bisa Ibu lakukan? Ya, rencana yang lebih spesifik tentunya saya merubah model nantinya pembelajaran saya Pak, ke arah yang lebih dinamis. Misalnya membawa anak-anak itu keluar ruangan atau dengan metode-metode lain yang lebih efektif. Mungkin kalau model-model yang lama yang Ibu gunakan, model seperti apa? Model yang lama tentunya hanya dengan manual saja Pak. Gitu, ya, ya. Jadi kita ingin merubah ke model yang agak lebih kekinian ya. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi kira-kira Bu, yang akan mendukung Ibu tadi itu ada tadi Ibu sampaikan ada teman sejawat, ada dalam jangka waktu panjang. Kemudian kira-kira yang Ibu lakukan ini sebagai bentuk wujud tanggung jawab, kapan akan Ibu laksanakan? Iya Pak, sekarang kita kan udah mau ujian semester ya Pak ya. Mungkin awal tahun ajaran saya akan coba melaksanakan cara yang saya lakukan itu Pak, secara yang sudah saya rencanakan itu seutuhnya Pak, dengan bantuan dari teman-teman sejawat tadi. Oke. Bagus sekali Bu, jadi saya pikir ini sebuah pola perubahan yang luar biasa untuk memajukan pendidikan. Dan saya kira apa yang Desi sampaikan ini merupakan hal yang bisa memajukan kita. Andaikan semua guru punya pemikiran seperti itu, tentulah akan memajukan sekolah kita. Ya, Pak. Mungkin itu Bu Desi yang bisa saya sampaikan dari apa yang Desi sampaikan kepada saya hari ini. Mungkin ada lagi mungkin yang Ibu pertanyakan? Cuma itu aja Pak. Iya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir mungkin saya ingin nanyakan gimana perasaan Ibu setelah? Senang Pak, sudah ada agak lega sedikit karena sudah berbagi dan sudah ada masukan-masukan dari Bapak. Mudah-mudahan memberikan efek positif lah kepada kita. Demikian saja Bu Desi, terima kasih. Saya yang minta terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bulan, Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Pak Yuzi. Oke baik Bulan, dari proses coaching dengan Bu Desi tadi Pak Lon, apa yang gimana sudah berjalan lancar sesuai dengan Pak Lon harapkan Pak Lon? Alhamdulillah berjalan lancar, alhamdulillah baik. Oke, bagus. Baik Pak Lon, selanjutnya Pak Lon ya, ada beberapa dalam proses pasca supervisi ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Pak Lon. Tentu saya di sini peran saya sebagai supervisor yang akan mengamati Pak Lon seperti yang sudah Pak Lon lakukan dengan Bu Desi tadi. Selanjutnya Pak Lon, dari apa yang sudah Pak Lon lakukan, apa yang sudah Pak Lon lakukan dari proses coaching yang sudah Pak Lon jalankan dengan Bu Desi tadi? Ya, artinya kita telah memberikan coaching itu sesuai dengan alur supervisi akademik, yaitu melalui alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab.
saya pikir tadi kita sudah melaksanakan coach itu dengan coach yang bertanya kemudian dijawab oleh coach dengan respon, dengan tanggapan sesuai dengan alur cerita yang ada. Dan saya lihat pelaksananya tadi itu sudah agak fullness gitu. Baik Polon, selanjutnya Polon, saya sebagai supervisor Polon tadi juga mengamati apa yang sudah Polon lakukan dengan polisi, dan ada juga nih beberapa catatan Polon dari apa yang sudah saya amati. Pertama Polon yang disampaikan Polon benar, ya Polon merasa sudah menyampaikan proses cerita dengan benar secara runut, ya mulai dari menggali tujuan koci, selanjutnya identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Tapi Polon yang perlu Polon tingkatkan adalah bagaimana cara Pak Ma'lon menggali lebih lanjut tentang rencana Polon. Jadi Polon lebih pertajam lagi proses penggalian dari koci pada bagian rencana. Selanjutnya Polon dari kompetensi inti yang Polon miliki sebagai coach tadi sudah berjalan dengan bagus, ya. Pertama Polon sudah fokus terhadap koci, artinya Polon sudah hadir penuh terhadap koci tadi. Yang kedua, Polon sudah mendengarkan secara rasa, secara aktif. Yang ketiga, Polon sudah menunjukkan pertanyaan berbobot tadi. Tapi Polon dalam hal itu Polon juga perlu tingkatkan Polon terkhusus masalah mendengarkan secara aktif, ya. Jadi Polon terlihat tadi agak sedikit terganggu dengan keadaan di sekitar. Jadi kedepannya ini bisa kita pedoman ini kita tingkatkan lebih lanjut. Oke Polon, ini hasilnya udah bagus Polon. Selanjutnya Polon ya, dari apa yang sudah Polon lakukan hari ini, kompetensi mana yang ingin Polon kembangkan selanjutnya dalam masalah coach ini? Ya, dalam kompetensi yang kita kembangkan dalam masalah coach ini adalah tentang pertanyaan berbobot. Kemarin itu mungkin ada kelemahan-kelemahan kita di situ. Jadi Polon ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Polonnya. Oke baik Polon. Jadi itu Polon proses kompetensi kita ini. Kita berharap Polon ya dari apa yang sudah Polon lakukan tadi, apa yang Polon inginkan tadi, kedepannya bisa kita perbaiki Polonnya. Ya. Tentu di sini kita mengedepankan yang namanya berkolaborasi Polonnya agar proses ini berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi Polon. Ya Pak Yuzi, kita terima kasih sekali Pak Yuzi atas masukan-masukan tadi dari catatan dari supervisor ini. Ini barangkali menjadi refleksi bagi kita, menjadi masukan luar biasa bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan menuju kebaikan dalam proses pendidikan. Oke, mudah-mudahan Polon ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yuzi. Oke, sama saya minta mudah-mudahan lancar Polon ke depannya Polon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam Pak Arlon. Apa kabar Pak Arlon? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Baik Bu, senang sekali saya bertemu dengan Ibu pada pagi ini. Iya Pak, sama Pak. Sebelum kita melakukan coaching Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum pra-supervisi yang ingin Ibu Desi lakukan. Iya. Pertama, mungkin kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching antara coach dengan coachee. Apa yang disampaikan oleh coach dan kemudian bagaimana respon dari coachee nanti. Pertanyaan pertama ingin saya tanyakan Bu Desi, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya baik Pak, pada saat melakukan proses coaching nanti, saya menginginkan kompetensi yaitu kompetensi kehadiran penuh atau utuh dalam melaksanakan kegiatan coaching kita nanti, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak kompetensinya Pak. Baik, bagus sekali Bu Desi. Kemudian bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik dari beberapa kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yaitu mendengarkan dengan rasa Pak. Karena dengan kompetensi ini kita dapat melaksanakan kegiatan coach dan kegiatan coaching ini penuh dengan rasa dan sesuai dengan keinginan kita Pak. Lalu
apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian tujuannya yaitu mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan mendukung terhadap proses coaching ini, Pak. Oke, bagus sekali Bu Desi. Ini beberapa pertanyaan kita pada prastervisi ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya dilancarkan dan dimudahkan. Terima kasih Bu Desi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Pak Izzy? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Iya, dari kemarin ini saya lihat HP panggilan tak terjawab. Iya, iya. Ada apa Pak Izzy menelpon saya? Ya, baik Bu Desi, sebenarnya mohon Bu Desi mengganggu waktunya Bu Desi ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu Desi tentang pembelajaran saya di kelas 10 IS2 Bu Desi. Tentu pembelajaran matematika yang saya berikan ke murid Bu Desi. Hari ini Bu Desi ada waktu untuk melakukan proses coaching ini? Tentu Pak Izzy, saya punya waktu mungkin tidak lama ya Pak ya. Oke, Bu Desi. Setelah itu karena saya akan melaksanakan pengawasan ujian. Silahkan Pak, apa masalahnya Pak? Gini Bu Desi, beberapa hari yang lalu Bu Desi, tepatnya seminggu yang lalu, saya mengajar di kelas 10 IS1 Bu Desi. Saya mengajar di sana, topiknya sistem persamaan linear 3 variabel Bu Desi. Di dalam pembelajaran tersebut, beberapa murid terlihat kurang aktif dan tidak tertantang dalam belajar Bu Desi. Padahal di sana saya sudah berikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi masih saja murid ini belum tertantang Bu Desi. Jadi hari ini saya mengajak Bu Desi untuk coaching bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Iya. Jadi masalahnya siswa ini kurang fokus Iya, terhadap Bu Desi. pelajaran di mata pelajaran Bapak. Iya, iya, Bu Ya, Desi. inilah masalah yang sering sekali kita hadapi pada saat sekarang ini ya Pak. Mungkin tidak saja di jam pelajaran Bapak, di jam pelajaran saya juga seperti itu. Lalu Pak, mungkin apa yang ingin Bapak harapkan setelah kita melaksanakan diskusi ini Pak? Saya berharap Bu Desi dengan proses coaching ini munculnya ide-ide tentang perubahan cara mengajar Bu Desi. Yang mungkin selama ini saya menganggap bahwa mengajar dengan memaparkan masalah yang kontekstual tadi bisa membuat anak semangat, tapi secara logikanya di kelas 10 S1 ini tidak berjalan Bu Desi. Jadi saya menginginkan nanti adanya perubahan metode mengajar Bu Desi. Jadi Bapak menginginkan adanya perubahan metode pembelajaran. Oke Bu Desi. Hal apa yang sudah Bapak lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Desi, pertama di kelas itu karena ini matematikanya kan materi yang sifatnya abstrak Bu Desi ya. Iya. Walaupun dengan abstraknya itu, tapi saya berupaya Bu Desi membuat matematika itu menjadi konkret. Contohnya saya memaparkan masalah kontekstual dengan berbagai soal cerita yang berhubungan dengan mereka sehari. Biasanya Bu Desi ya, murid 3-4 tahun yang lalu ketika diberikan masalah dalam belajar, mereka tertantang Bu Desi untuk belajar, tapi murid kita hari ini tidak Bu Desi. Iya. Terus apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan atau tindak lanjut apa yang bisa kira-kira Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Karena ini matematika ini kan saya mengajar di 10 S1 jam terakhir Bu Desi. Mungkin saya berpikir di sini Bu Desi perlu memberikan sedikit peregangan bersih atau bisa kita barakan tentang ice breaking lah Bu Desi ya. Jadi dalam artian supaya anak ini lebih rileks dan lebih bisa santai belajar matematika, saya menginginkan adanya ice breaking sedikit. Selain itu nanti di tahap penutupan pembelajaran ada sedikit refleksi Bu Desi. Jadi saya ingin mau juga membuat murid ini bagaimana memberikan pendapat tentang cara mengajar saya di kelas itu Bu Desi. Iya, saya rasa itu sudah bagus Pak. Bapak melakukan sistem ice breaking, memberikan bermacam-macam metode di dalam pembelajaran Bapak. Nah, kalau kita ukur berdasarkan skala, itu skala 1 sampai 10, apa yang sudah Bapak lakukan ini sekarang kira-kira berada pada skala berapa? Mengenai metode mengajar yang disampaikan tadi Bu Desi, saya merasa metode mengajar saya masih baru di tingkat 6 Bu Desi. Dan saya ingin meningkatkan itu kalau bisa ke angka 9 Bu Desi, agar metode mengajar ini bisa membuat murid-murid untuk bisa tertantang dalam belajar matematika. Oke, Bapak sekarang berada pada posisi 6 untuk mencapai 9. Nah,
kalau begitu rencana apa yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan sampai ke angka 9 itu, Pak? Pertama, Bu Desi, dari awal tadi tentu saya akan memvariasikan cara mengajar, Bu Desi. Pertama tadi, inisiatif pertama membuat ice breaking untuk murid-murid kita. Yang kedua, refleksi untuk murid. Dan yang ketiga ini, Bu Desi, ini sedikit berbeda juga, Bu Desi. Pertama, tentu kita mintakan pendapat dari guru teman sejawat, ya, mencari referensi pelatihan, workshop di daring maupun luring, Bu Desi, agar metode mengajar ini bisa lebih baik ke depan. Ya, sudah bagus itu, Pak. Sekarang kita tinggal bagaimana penerapannya lagi, Pak, Iya, ya. betul, betul. Kalau saya rasa itu sudah bagus. Nah, kira-kira, Pak, siapa yang bisa membantu Bapak nantinya dalam melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat itu? Tentu banyak yang bisa minta dibantu, terutama untuk teman sejawat guru matematika. Ada Ibu Sasmi Yunita, ada Bu Anita Susanti, ada Pak Sarial, ada 3 orang tim guru matematika. Selain itu, kita juga minta bantuan dari kepala sekolah dan unsur pimpinan, karena kita bergerak tentu dari komunitas dan dari sekolah. Iya, Pak. Jadi kalau begitu kira-kira sudah matang ya, Pak, ya, rencana kita ya, Pak, ya. Nah, kira-kira kapan bisa kita lakukan hal tersebut, Pak? Ini berhubung ini udah akhir semester nih, Bu Desi, Iya, ya. Jadi siswa sekarang udah ujian semester. Insya Allah ini rencana ini kita eksekusi Insya Allah pada bulan Januari 2024, Bu Desi. Semakin cepat semakin baik ya, Pak, Oke, ya, oke, karena ini merupakan hal yang rasanya lemes kita menghadapinya ya, Pak, kalau masalah siswa seperti itu. Nah, Pak, rasanya kira-kira bagaimana, Pak? Sudah agak plong rasanya Bapak menghadapi masalah ini atau bagaimana? Oke, alhamdulillah, Bu Desi. Dari tadi saya agak ini sedikit buram, sekarang sudah tercerahkan dengan proses yang kita bicarakan ini, Bu Desi. Iya. Jadi mungkin waktu kita sudah rasanya sudah tersampaikan ide-ide Oke, boleh, Bapak, siap. mungkin waktu kita sudah juga untuk masuk kelas ya, Pak. Oke, boleh, siap. Bisa kita akhiri dan nanti kita akan bicarakan lagi tindak lanjutnya untuk semester yang ke depan. Saya tunggu nanti ya, Pak, ya. Oke, boleh, Kalau siap. ada masalah silakan hubungi saya juga. Oke, terima kasih, Bu Desi, atas waktunya. Terima kasih ya, Pak. Iya, terima kasih, Bu Desi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu Pak. Desi. Gimana kabarnya, Bu Desi? Alhamdulillah baik, Pak. Bu Desi, Ya, Pak. berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, Iya. mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebagai observer. Ya, Pak. Yang pertama, gimana coachingnya tadi berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah, Pak, berjalan dengan lancar sesuai dengan alur Tirta, dan situasi kami pun penuh dengan rasa, Pak, nyaman sekali kami melaksanakan coach dan coachingnya tadi, Pak. Alhamdulillah, berarti kegiatan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta, ya? Iya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, Iya, dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Kemudian berdasarkan catatan saya tadi, apa yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan alur yang kita laksanakan, Iya, Pak. termasuk juga rasa yang telah diberikan dalam kegiatan itu. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa kira-kira untuk pengembangan berikutnya dari hasil coaching? Iya. Untuk pengembangannya, Pak, saya ingin mengembangkan untuk menjadi seorang coach terhadap coaching ini. Saya ingin lebih mengembangkan tindak lanjutnya, yaitu bagaimana menggali dan mengasah pertanyaan-pertanyaan berbobot sebagai seorang coach, Pak. Bagus sekali, Bu Desi. Seperti untuk mengembangkan tentang pertanyaan berbobot, ya. Mungkin dari beberapa kompetensi yang tadi mungkin disampaikan dalam coach tadi, mungkin yang mana yang lebih prioritas untuk Ibu kembangkan? Yang ingin saya prioritaskan yaitu lah, Pak, bagaimana bisa menghadirkan kehadiran utuh dan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali, Bu Desi. Secara umum, Bu Desi, apa yang telah Ibu laksanakan tadi dengan coach itu sudah berjalan sesuai dengan alur yang sebenarnya, alur Tirta.
Namun barangkali ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan ke depannya, terutama barangkali mungkin berkaitan dengan pertanyaan berikut. Iya Pak. Mungkin itu saja, mungkin Bu Desi, pertemuan kita pada hari ini, beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan pembelajaran dan coach kita akan lebih baik untuk ke depannya. Iya Pak. Demikian saja Bu Desi, karena ada kegiatan lain mungkin saya minta waktu untuk diri kepada Bu Desi. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu Sudah Desi. melakukan pra-observasi kepada saya. Ya, terima kasih Bu Desi. Pasca Ya, pasca observasi. Terima kasih Bu Desi. Iya Pak.